Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Irfan Hanif. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan manajemen spesimen untuk spesimen PD3I. Untuk manajemen spesimen PD3I yang terutama bagi petugas yaitu diusahakan selalu menggunakan APD lengkap. Setelah menggunakan APD yang lengkap, baik handscoon, kemudian cheslab, kemudian menggunakan masker. Untuk manajemen spesimen campak dan rubella, kita bisa menggunakan 3 jenis spesimen. Yang pertama yaitu adalah serum darah, dan ini yang sering terjadi bahwasanya kesalahan pengirim adalah biasanya tidak memperhatikan sehingga ada beberapa kasus yang mengirim berupa whole blood sehingga ini tidak diperkenankan. Jadi yang diambil hanya serum darah yang disimpan seperti ini. Kemudian jangan lupa diberikan label yang berisi informasi nama pasien, nomor epidemiologi, dan tanggal pengambilan spesimen. Kemudian spesimen yang kedua untuk campak dan rubella bisa juga berupa urin yang diletakkan pada pot semacam ini, pot ulir, yang telah diberikan label yang berisi nomor epidemiologi, nama pasien, beserta tanggal pengambilan spesimen. Kemudian atau juga bisa yang ketiga yaitu berupa hasil swab dari VTM yang disimpan dalam tabung semacam ini, cryotube semacam ini, yang mana juga telah diberikan label berisi informasi nomor epid, kemudian nama pasien, beserta tanggal pengambilan spesimen. Ketiganya ini perlu kita fiksasi. Untuk yang urin ini terlihat sudah diberikan parafilm sehingga mencegah terjadinya leaking. Kemudian untuk yang serum dan swab ini juga perlu kita lakukan fiksasi. Bisa menggunakan parafilm atau isolasi isolatif bening seperti ini untuk memastikan tidak ada kebocoran spesimen. Setelah ketiga spesimen ini, baik serum darah, urin maupun swab, ini telah selesai, kita berikan label, kemudian kita fiksasi dengan parafilm atau selotip seperti ini, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik seal semacam ini untuk memastikan tidak ada kerusakan pada saat proses pengiriman. Kemudian untuk lebih amannya bisa dipergunakan tisu seperti ini, kita bungkus, kemudian kita masukkan ke dalam plastik seal seperti ini. Sama untuk yang spesimen urin juga seperti itu. Seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk swab, kasih tisu juga untuk memastikan tidak ada kebocoran. Masukkan ke dalam plastik. Setelah salah satu atau ketiga dari spesimen campak rubella yang telah siap ini seperti ini, maka jangan lupa sebelum kita masukkan ke dalam spesimen karier, pastikan kita telah mempersiapkan dokumen berupa form penyelidikan epidemiologi MR01 dan form permohonan pemeriksaan kepada laboratorium yang dituju. Untuk spesimen campak dan rubella, jenis yang pertama yaitu berupa serum darah. Ini bisa kita masukkan pada posisi yang tegak sehingga tidak merusak pada saat proses pengiriman. Karena masih ada ruang kosong, bisa kita pergunakan gelembung plastik semacam ini untuk menjaga agar spesimen tetap stabil pada saat proses pengiriman. Kemudian kita tutup kembali menggunakan Coolpack semacam ini. Untuk spesimen campak rubella berupa urin sama, kita masukkan juga ke dalam Coolpack semacam ini sehingga masih banyak sisa ruang. Kita bisa mempergunakan gelembung plastik semacam ini untuk menjaga kerapatan sehingga pada saat proses pengiriman tidak terjadi goncangan yang berlebih. Lalu kemudian kita tutup dengan
Coolpack seperti ini. Atau pada spesimen berupa hasil swab tenggorok pada spesimen campak dan rubella juga bisa kita masukkan ke dalam spesimen karier. Karena masih banyak rongga di dalamnya, kita bisa pergunakan plastik berisi gelembung udara seperti ini untuk memastikan tidak ada goncangan pada saat proses pengiriman. Kemudian kita tutup kembali dengan Coolpack. Setelah spesimen dimasukkan ke dalam spesimen karier, kita berikan gelembung udara plastik untuk memastikan tidak terjadi goncangan pada saat proses pengiriman. Kemudian kita tutup kembali dengan Coolpack. Terakhir, jangan lupa untuk memasukkan form penyelidikan epidemiologi beserta form permohonan pemeriksaan kepada laboratorium di dalamnya. Dan ini dimasukkan ke dalam plastik yang ada sealnya sehingga menjaga supaya form ini atau dokumen ini tidak basah pada saat proses pengiriman. Setelah itu kita tutup spesimen karier ini. Oke, setelah spesimen karier tertutup semacam ini, maka selanjutnya kita perlu memastikan bahwasannya spesimen ini juga aman sampai lokasi laboratorium dituju. Bisa kita fiksasi dengan memberikan lakban semacam ini pada sekitar penutup dari spesimen karier. Baik, setelah dirasa fiksasi pada tutup spesimen karier telah selesai, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah pemberian informasi pada spesimen karier yang berisi pengirim spesimen ini dan alamat laboratorium yang dituju, sehingga informasi ini mempermudah pada saat proses pengiriman spesimen dari lokasi menuju laboratorium yang dituju. Kemudian juga untuk memastikan tidak ada goncangan dan kerusakan pada saat pengiriman, bisa diberikan penanda seperti ini yang berfungsi untuk menginformasikan bahwasanya jangan sampai spesimen karier ini diletakkan pada posisi yang salah, sehingga tahu seperti apa meletakkan posisi ini tutup berada di atas seperti itu. Demikian video manajemen spesimen, pengepakan dan pengiriman spesimen dari kami untuk spesimen PD3I. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.